Saya mulai ya. Ya, Assalamualaikum Oh, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu mas, ini Nah, layar. selamat pagi, Ya, siang, sore maupun malam buat pemirsa yang sedang menonton ini di waktu kapanpun. Saya ucapkan selamat datang Ibu Septia Ayu Pratiwi selaku dosen mata kuliah statistika dan probabilitas serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok H. Saya Bagus Burhan Prawisdi beserta teman-teman saya Mas Noval Hilmi Muafa, Mas Muhammad B. Pertama, dan Pak Gunawan Sayana. Di sini kami akan mempresentasikan tugas EDA pertemuan 16 dengan topik belajar sambil dengar musik versus hening, mana yang bikin fokus. Analisis kami menggunakan pendekatan exploratory data analysis dengan teknik pengujian hipotesis melalui uji Mann-Whitney berdasarkan data dari penelitian ilmiah yang dipublikasikan oleh Souza dan Barbosa tahun 2023 di Journal of Cognition. Pertanyaannya, apakah lebih baik belajar dengan musik dalam keheningan? Adalah pertanyaan yang sangat relatable bagi kita sebagai mahasiswa. Penelitian di bidang psikologi kognitif menunjukkan hasil yang beragam. Meta-analisis Campbell dan kawan-kawan tahun 2011 menemukan bahwa efek rata-rata musik terhadap kognisi mendekati nol, artinya hasilnya sangat bergantung pada jenis musik dan jenis tugasnya. Yang menarik, Souza dan Barbosa tahun 2023 meneliti 113 mahasiswa Universitas Porto dan menemukan dua temuan berbeda. Musik instrumental atau lo-fi tidak memberikan efek signifikan, sedangkan musik dengan lirik secara konsisten mengganggu kinerja kognitif. Dari sinilah pertanyaan penelitian kami muncul. Ada 3 teori utama yang mendasari penelitian ini. Pertama, irrelevance peak effect dari Salami dan Bedeli tahun 1982. Teori ini menjelaskan bahwa konten ujaran termasuk lirik lagu memiliki akses otomatis ke phonological loop dalam working memory kita, sehingga menciptakan gangguan langsung saat belajar. Ini menjelaskan mengapa musik lirik sangat mengganggu. Kedua, teori arousal Jacques-Dodson. Performa kognitif optimal terjadi pada tingkat arousal yang moderat. Musik bisa meningkatkan arousal yang membantu untuk tugas sederhana, namun justru mengganggu untuk tugas yang butuh banyak sumber daya kognitif. Ketiga, cognitive load teori dari Sweller tahun 1988. Kapasitas working memory kita terbatas. Musik, terutama yang lirik, menambah beban ekstrinsik yang tidak relevan sehingga sumber daya kognitif untuk belajar berkurang. Data yang kami gunakan bersumber dari jurnal ilmiah terindeks PubMed, Souza dan Barbosa tahun 2023, Journal of Cognition. Dengan dataset terbuka yang bisa diakses di Open Science Framework, partisipasinya adalah 113 mahasiswa psikologi Universitas Porto, Portugal, dengan usia rata-rata 20 tahun. Desain eksperimen adalah within subjects, artinya setiap partisipan mengerjakan tugas dalam 3 kondisi berbeda: kondisi hening, kondisi musik, instrumental lo-fi, dan kondisi musik berlirik. Ada 4 tugas kognitif yang diuji: memori verbal, memori visual, pemahaman membaca, dan aritmatika. Untuk analisis Mann-Whitney dalam makalah
ini, kami fokus pada data skor memori verbal dari dua pemilih, hening sebagai kelompok A dan musik instrumental sebagai kelompok B. Masing-masing N sama dengan 12. Sebelum melakukan uji coba hipotesis, kami terlebih dahulu melakukan evaluasi data analis. Dari tabel statistik deskriptif bisa kita lihat rata-rata kelompok hening adalah 0,42 dan kelompok musik instrumental 0,040. Tanda divisi keduanya sama sekitar 0,15 dengan jumlah sampel N sama dengan 113 per kelompok. Perbedaan sangat kecil, hanya 0,02 atau poin presentasinya. Ini memberikan sinyal bahwa perbedaan antar kelompok mungkin tidak besar. Efisiensi variasi yang tinggi, 35 hingga 37%, mengidentifikasikan variabilitas yang cukup besar dalam masing-masing kelompok. Karena skor dibatasi antara 0 dan 1, distribusi kemungkinan tidak memenuhi standar normalitas. Ini menjadi justifikasi kuat untuk menggunakan uji MAN-PETI sebagai metode non-parametrik. Lanjut slide. Visualisasi data mempertegas temuan data. Perhatikan box plot di sebelah kiri. Berbeda dengan yang mungkin kita bayangkan, distribusi kedua kelompok sangat tumpang tindih. Interquality range-nya hampir sama. Median kelompok hening hanya sedikit lebih tinggi dari kelompok musik. Ada beberapa outlier dinilai rendah pada kelompok ini. Ini mengindikasikan bahwa perbedaannya memang kecil. Sebelah kanan bercat membandingkan rata-rata di 4 tugas kognitif. Kita bisa lihat pola yang konsisten. Kondisi hening selalu sedikit lebih unggul di memori verbal, memori visual, dan aritmatika. Namun, pada pemahaman pembaca, skor musik instrumental justru sedikit lebih tinggi. 0,9 versus 0,94. Ini menunjukkan efek musik instrumental yang sangat bergantung pada jenis tugas. Kayak lanjut. Hipotesis kami, H0 adalah tidak ada perbedaan signifikan distribusi skor antara hening dan musik instrumental. H1 adalah ada perbedaan signifikan. Alfa yang digunakan 0,05. Langkah 1. Gabungkan ranking seluruh 226 observasi dari nilai terkecil ke terbesar. Nilai yang sama diberi rata-rata peringkat. Langkah 2. Hitung statistik U menggunakan rumus. U1 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 plus 1 dibagi 2 dikurangi R1, di mana R1 adalah jumlah rank kelompok hening. Langkah 3. Ambil nilai U minimal antara U1 dan U2. Lalu hitung p-value menggunakan aproksimasi normal untuk sampel besar. Langkah 4. Bandingkan p-value dengan alfa 0,05. Hasilnya, p-value sekitar 0,31. Karena 0,31 lebih besar dari 0,05, kita gagal menolak H0. Hasil pengujian menunjukkan dua temuan yang sangat berbeda, tergantung jenis musik yang dibandingkan. Untuk musik instrumental versus hening, p-value sekitar 0,31 tidak signifikan. Bayes faktor 0,33 justru mendukung H0. Cohen D sama dengan negatif 0,16. Efek kecil. Keputusan gagal tolak H0. Artinya, lo-fi tidak terbukti berbeda secara signifikan dari keheningan dan relatif aman digunakan saat belajar. Sebaliknya, untuk musik berlirik versus hening, p-value kurang dari 0,001. Sangat signifikan
Bayes factor sama dengan 20,43. Bukti kuat untuk H1, cohen D sama dengan negatif 0,32. Efek sedang kecil keputusan tolak H0. Jadi, kita tidak bisa mengeneralisir musik sebagai satu kategori. Harus dibedakan antara instrumental dan berlirik. Ada 4 kesimpulan utama dari penelitian ini. Pertama, musik instrumental atau lo-fi tidak berbeda signifikan dari kondisi hening dalam hal kinerja kognitif. P sama dengan 0,31, BF sama dengan 0,33, dan D sama dengan negatif 0,16. Lo-fi relatif aman, meski tidak memberikan keuntungan nyata. Kedua, musik berlirik secara signifikan mengganggu kinerja kognitif dibandingkan hening. P kurang dari 0,01, BF sama dengan 20,43. Hindari musik pop atau K-pop saat mempelajari materi baru. Ketiga, uji Mann-Whitney adalah pilihan tepat karena tidak ada data yang memenuhi asumsi normalitas. EDS sebelum uji statistik sangat membantu. Keempat, keterbatasan desain asli adalah within subject. Mann-Whitney di sini digunakan untuk tujuan demonstrasi edukatif. Idealnya menggunakan Wilson rank test. Next. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah membacakan slide sampai dengan slide 10. Saya akan bacakan daftar pustakanya. Penelitian ini didukung oleh 6 referensi ilmiah. Nomor 1, Souza dan Barbosa tahun 2023. Sumber data utama kami dari Journal of Cognition, terindeks PubMed, akses terbuka. Nomor 2, Kempf dan kawan-kawan tahun 2011, meta-analisis tentang efek musik latar dari Psychology of Music. Nomor 3, Jah dan kawan-kawan tahun 2022, Systematic Review tentang musik dan kinerja kognitif, Music and Science. Nomor 4, Salame dan Bedley tahun 1982, paper fondasi tentang irrelevant speech effect. Nomor 5, Sweater tahun 1988, Cognitive Load Theory dari Cognitive Science. Nomor 6, Burnham dan Curie tahun 2014, tentang musik dan pemahaman membaca, Applied Cognitive Psychology. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok H. Terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman atas perhatian dan waktunya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat pagi, siang, sore maupun malam buat teman-teman yang sedang menonton ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.